Ya, silahkan Ibu dan Bu Ika untuk menyampaikan apa yang menjadi perbincangan selanjutnya untuk setelah kita melakukan kegiatan coaching tadi, Bu. Saya dulu Kak, Bu Norma. Iya, bisa, silakan Bu Ika. Oh iya, baiklah. Menyikapi hasil dari prasupervisi, observasi, kita lanjutkan ke tahap observasi, di mana kita melaksanakan kegiatan 3 peran sekaligus. Yang pertama sebagai pengamat, kemudian sebagai coach, dan sebagai coachee-nya. Pada observasi tersebut ada beberapa hasil mungkin yang bisa kita evaluasi di pasca percakapan kegiatan 3 kegiatan tadi. Yang pertama mungkin saya akan menyampaikan hasil berdasarkan hasil pengamatan saya terlebih dahulu atas apa yang dilaksanakan ketika saya menjadi pengamat coaching yang dilaksanakan Pak Dwasta maupun sama Bu Nurma gitu. Kalau untuk ini posisi saya sebagai pengamat ya, saya lihat, yang saya amati berdasarkan kegiatan coaching tadi, coaching kemarin ya yang kita laksanakan, yang sudah dilaksanakan. Jadi karena kita belum terbiasa mungkin, jadi ada kayak canggung gitu ya, canggung dalam habis dari sini tahapannya kemana lagi. Kadang mungkin digali sama coach, cuman biasanya yang dilakukan coach sudah baik, sudah bagus sekali gitu, jadi tidak sampai melebar, tidak sampai meluas kemana-mana gitu. Begitupun dengan coach-nya bisa digali kemampuannya oleh coach dengan yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Itu mungkin yang pasca percakapan yang pertama. Kemudian hasil observasi yang berbasis yang poin 7, menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi. Saya rasa dari percakapan yang kemarin sudah dilaksanakan antara coach dan coachee itu tidak ada asumsi, tidak ada juga fokus yang ingin dikembangkan, dan pasti fokus pada yang ingin dikembangkan, yaitu ingin siswanya fokus belajar gitu kan, kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu berdasarkan hasil pra percakapan. Jadi kalau menurut saya antara prasupervisi dengan prasupervisi dengan observasinya itu sudah sesuai alurnya gitu. Kemudian menindaklanjuti yang pasca percakapan yang poin 8 itu menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Nah, ini mungkin kalau kompetensi mungkin itu ada tindak lanjutnya dari kegiatan coaching yang telah dilaksanakan. Mungkin nanti kita seminggu atau beberapa waktu kemudian bisa kita tindak lanjuti. Nah, kalau saya mengenai pasca percakapannya ini, karena ini coachingnya sudah saya laksanakan juga di kelas gitu, jadi saya implementasikan ke dalam PPK untuk kegiatan naik pangkat. Jadi kemarin saya melaksanakan kegiatan seminar, jadi mungkin itu bisa jadi dalam bentuk aksi nyata juga ya, karena saya ketiga kelasnya saya terapkan pembelajaran berdiferensiasi sekaligus KSE-nya, sosial emosionalnya sekaligus saya terapkan di kelas, di ketiga kelasnya, dan antusias mereka luar biasa. Kemudian kenapa saya bilang antusias mereka luar biasa? Saya lihat di rubrik mereka gitu ada seperti refleksi, jadi buku refleksi seperti itu. Setiap satu kegiatan saya refleksi, tulis anak-anak apa yang mereka rasakan gitu. Jadi itu menurut saya ada perubahan sikap yang luar biasa dari peserta didik. Jadi yang saya dahulukan ini tidak ke nilai gitu, tidak ke nilai mereka berapa gitu, mampu 100 atau mampu berapa gitu. Nah, tidak, tapi lebih ke emosionalnya, sosialnya, empatinya, dan alhamdulillah berhasil gitu pada tahap ini gitu. Itu yang sudah saya lakukan. Mungkin itu dari saya mengenai pasca kegiatan yang telah dilakukan di coaching ini. Ya,
Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Nah, ini dalam konteks demonstrasi kontekstual yang akan kita jadikan sebagai tugas ya, tugas untuk kegiatan guru penggerak. Ada beberapa memang yang perlu kita pahami. Dan pertama adalah bagaimana seorang coach dapat membangun kepercayaan diri dari coach, atau dengan kata lain dapat membangun kemitraan sehingga mereka merasa posisi itu menjadi posisi yang ideal, posisi yang semacam merasa bersama-sama sejajar gitu ya. Tidak ada yang lebih baik atau tidak ada yang harus dicari-cari kesalahannya gitu. Ini juga bisa memunculkan kepercayaan diri dari coach, sehingga seorang coach itu akan menyampaikan berbagai permasalahannya, berbagai keluhannya, berbagai temuan-temuan yang dia hadapi di kelas ataupun dengan rekan-rekan sejawatnya. Mereka akan mampu menceritakan itu, bahkan mereka dapat secara tidak sadar akan menyampaikan tujuan-tujuan atau kondisi ideal yang akan dia capai. Nah, kemudian perlu juga kita tingkatkan untuk kegiatan dialog yang sifatnya dua arah, sehingga tidak ada istilah salah satu antara coach atau coach itu yang mendominasi, dalam artian ada interaksi, ada kontak mata, sehingga coach itu hadir dan dia akan merasa menjadi bagian daripada apa yang menjadi harapannya. Artinya kita dapat merasakan bahwa setiap permasalahan yang dia sampaikan itu kita fokus pada permasalahannya, bukan pada situasi bagaimana atau keadaan coach. Kemudian diusahakan juga bahwa kita perlu memberikan kesempatan untuk mereka berpikir bagaimana baiknya pada saat mereka menyampaikan tentang rencana-rencananya atau hal-hal apa yang mau dikembangkan. Mulai dari mendesain pembelajarannya yang berpihak kepada murid tentunya. Ini kan menjadi sebuah kata kunci di dalam kurikulum Merdeka Belajar ya. Nah, sebagai seorang coach tentu dia harus bisa mengontrol perasaannya agar tidak larut di dalam perbincangan-perbincangan yang nantinya akan mempengaruhi dari sebuah jalan diskusi itu tadi. Tentu ini diupayakan banyak sekali, perlu pengalaman-pengalaman dari kita semua, juga perlu lebih banyak lagi melatih bagaimana kita dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya. Kita juga bisa melatih memberikan sebuah pemahaman baru terhadap rekan-rekan kita atau coach yang mana selama ini hampir jarang terjadi hal seperti ini. Nah, kita bersyukur kita diberikan materi ataupun sebuah paradigma baru tentang coach ini. Barangkali kehadiran kita di dalam setiap dialog itu mudah-mudahan menjadi penyemangat ya bagi coach untuk mereka memberdayakan diri sehingga mereka menjadi lebih semangat, dan ini yang terus kita gelorakan di sekolah-sekolah maupun di tempat kita bekerja. Barangkali begitu Bu yang bisa saya sampaikan di dalam kegiatan
pengamatan setelah kita melakukan sebuah dialog atau diskusi dalam bentuk coaching dengan alur tirta tadi. Terima kasih. Silakan Bu Nurma, barangkali ada yang mau disampaikan lagi, silakan. Oke, baik Pak. Tapi saya dari hasil yang sudah kita lakukan, menjadi pengamat, menjadi coach, menjadi coachee. Jadi yang ingin saya kembangkan kalau menjadi coach itu, saya rasa sih kayaknya harus memperbanyak perbedaan kata, terus harus harus fokus, memang harus fokus dan banyak berlatih. Memang kalau bahasa kita kalau MC itu katanya juru terbang ya Pak. Kalau kita sering melakukan, terus terbiasa nanti dengan murid, dengan teman-teman sejawat atau dengan yang lainnya, nah itu kan akan membantu kita juga dalam hal coach ya seperti itu. Nah selain itu kayaknya untuk public speaking ya Pak, public speaking. Nah terkadang kita itu kan fokus pada apa yang kita ingin lakukan pada saat itu, sehingga kadang mata nih belum terlalu fokus kepada si coachingnya. Terkadang kan seperti itu juga. Artinya kalau untuk pendengar yang baik, kita mungkin mendengarkan, cuman belum natural ya Pak. Nah jadi kalau menurut saya sih itu yang harus diperbaiki lagi. Pada intinya sebenarnya kegiatan pembelajaran ini sangat luar biasa. Jadi yang kita lakukan adalah memperbanyak latihan-latihan, baik itu dengan teman ataupun dengan murid, agar terbiasa. Sebenarnya kan alur tirtanya ini kayaknya yang sering kita lakukan juga ya, cuman terkadang kita terfokus pada satu skrip mungkin atau narasi, jadi terlihatnya tuh seperti tegang gitu. Nah jadi intinya seperti itu aja Pak. Semoga nanti ke depannya saya akan lebih baik lagi menjadi coach yang handal seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Gimana Bu Ika? Selanjutnya apa nih kita lagi? Siap. Kalau memang sudah dirasa cukup, barangkali ini adalah kegiatan kita. Yang selanjutnya tinggal kita mendesain di instrumen LMS. Bu Ika, termute punya Pian. Siap Ibu, sudah mungkin kalaunya cukup mungkin. Ya, baik. Ya, betul. Kita cukupkan saja kegiatan pasca percakapan Tinggal ini ya. Video. Siap. Ya, semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah untuk kita menjadi coach yang handal. Amin. Amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima semuanya. kasih Bapak. Ya. Ya, salam Ya, dan bahagia. Salam dan Ya. bahagia. Senang bekerja sama dengan Ibu semuanya. Ya, kami juga senang Pak bekerja sama Iya, Pak. dengan Pak Ika Terduasta Ya. dan Ibu Ika Kartika yang luar biasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.